Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Bagaimana kabarnya dimanapun Anda berada? Semoga tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali akhirnya Dialog Kepri Gemilang kembali menjumpai Anda pada edisi Kamis 10 Februari 2022. Dan di mana TVRI selalu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta mendukung program vaksinasi. Dan tentunya pemirsa, siaran hari ini juga dapat Anda saksikan melalui live streaming kami di YouTube TVRI Kepri, di mana program kami ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau, serta kejayaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah pemirsa, kita tahu bahwa semenjak melandainya COVID-19 di Indonesia, tentu hal ini berdampak kepada sektor-sektor, baik itu sektor pendidikan, sektor pariwisata, sektor ekonomi, dan masih banyak lagi. Terkhusus untuk sektor pariwisata, tentu di sini ada penurunan. Kita tahu bahwa akan ada pembatasan-pembatasan dari wisata-wisata yang ada di Indonesia. Nah khusus di Kepulauan Riau nih, pemirsa, kita akan membahas di mana kita tahu bahwa pemerintah sudah menerbitkan satu regulasi, yaitu terkait dengan travel bubble. Dan sore hari ini kita akan membahas tema yaitu peluang dan tantangan penerapan travel bubble khusus di Kepulauan Riau tentunya. Sudah hadir narasumber terpercaya kita di studio mini TVRI Kepri, yaitu Bapak Safril Sembiring selaku Ketua Asita Kepri. Asita ini adalah Association of Indonesian Travel Agency, yaitu Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, gimana kabarnya nih Pak? Kabarnya cuaca mendung. Cuaca mendung hujan. Ya Pak, di Kepri udah beberapa hari hujan ya Pak. Begitu juga usahanya sekarang. Betul, jadi harus tapi tetap menjaga kesehatan tentunya ya Pak. Terima kasih sudah hadir nih Pak di studio mini TVRI Kepri. Iya Pak, tentunya sore hari ini kita berbincang santai ya Pak. Siap. Terkait dengan penerapan travel bubble, karena juga beritanya sudah beredar di mana-mana nih. Siap. Terkait ini. Bapak dari Asita ya Pak? Ya. Oke, mungkin kita lebih mengenal lebih secara dekat nih kepada Asita. Ya. Sebenarnya Asita ini apa nih Pak? Asita sebuah kelompok ini atau Asosiasi Biro Perjalanan Wisata ya. Jadi perusahaan-perusahaan agensi, travel agent bergabung dalam sebuah asosiasi. Nah, asosiasi ini sebenarnya asosiasi secara nasional, di tingkat nasional, ada DPP nasionalnya, kemudian berkantor di Jakarta, kemudian kita DPD-nya ada di Batam, DPD Kepulauan Riau itu ada di Batam. Nah khusus saya ini karena kita belum banyak travel agent yang ada di Bintan, sehingga wilayah Tanjung Pinang dan Bintan dijadikan satu tingkat cabang. Jadi Tanjung Pinang dan Bintan. Berarti Bapak memegang khusus Tanjung Pinang dan Bintan. Kantornya ada di Tanjung Pinang ya Pak? Ya, sekretariat kita kebetulan memang kita tidak secara khusus, jadi di mana sekretaris berada nanti di situ sekretariatnya. Jadi travel agent itu berangkap jadi sekretariatnya gitu. Oke, jadi ini sebuah travel agent ya Pak. Benar. Ini terkait dengan travel bubble ya Pak. Artinya Asita juga ikut merasakan dampaknya dari travel bubble ini Pak, yang dimana ini sudah diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan masuknya para pelaku perjalanan luar negeri. Mungkin saya ingin bertanya dulu, sejak kapan penerapan ini dilakukan nih Pak, di khususnya Tanjung Pinang Bintan? Jadi begini ya, travel bubble itu tidak melingkupin wilayah luar daripada yang sudah ditentukan. Jadi travel bubble itu hanya disepakati Singapura, Nongsa, dan Lagoy. Singapura, Nongsa, dan Lagoy. Kita hanya dari travel agent yang di luar itu sebenarnya tidak terlibat secara langsung. Ya, jadi ada kawasan-kawasan tertentu yang hanya dikhususkan untuk menerima wisatawan yang sumbernya dari Singapura. Nah, namun hal ini juga masih dikaji ulang lagi karena memang ada kebijakan dari Singapuranya yang mengharuskan wisatawan itu kembali dari Bintan itu harus di karantina mandiri di rumahnya selama 7 hari, informasi yang saya dapat. Kami teman-teman di travel agent ini sebenarnya belum mendapat dampak langsung dari kebijakan travel bubble ini. Nah, inilah yang sesuatu yang memang ruangnya sempit bagi kita untuk masuk ke dalam, tapi paling tidak ini kita biarkanlah berjalan karena memang ada kepentingan nasional di sana, ada kepentingan pembukaan lapangan kerja, kemudian beberapa resort yang akan berjalan di kawasan itu, sehingga ini bisa membuka PAD bagi daerah. Betul sekali. Ya, nah ini silakan saja ini kita dukung berjalan.
sisi lain kita juga harus menyiasati apa yang harus kita isi ruang-ruang yang kosong ini. Jadi karena selama pandemi ini teman-teman kita memang ada yang udah beralih usaha, termasuk saya memang harus beralih usaha ke kuliner nih sekarang. Nah, ini yang mungkin perlu saya selalu menyampaikan pesan-pesan agar melihat apa yang kita bisa lakukan sekarang. Katakanlah Batam memiliki potensi besar wisata domestik ya, untuk didatangkan ke Tanjung Pinang atau ke kawasan Bintan. Betul. Nah, ini yang kita garap sekarang bersama Kadin Bintan, kita diskusi untuk menggerakkan pasar besar kita tuh ada di Batam. Datang masuk ke Lagoy atau di kawasan Tanjung Uban, bawa ke Tanjung Pinang, kita ada Trans Studio. Kemudian nanti bisa makan di beberapa ruang rumah makan dia ada di Tanjung Pinang ini bergerak ekonominya begitu. Iya, akhirnya artinya semua merasakan dampaknya juga ya Pak. Jadi kita upayakan bagaimana Batam itu bisa bergerak dulu gitu. Jadi sambil memang kita coba garap lagi yang dari Jakarta. Kita punya beberapa penerbangan Citylink, ada Batik, ada Garuda, ada. Nah, ini juga kita coba penetrasi kembali dengan menunjukkan CHSE ya, karena memang penerapan protokol kesehatan ini kan sudah new normal dulu katanya. Ini banyak istilah yang sudah harus kita lalui. Betul sekali, ada Pak. New normal, ada PPKM dan lain sebagainya. Jadi saya pikir travel bubble nih silakan. Nah, saya juga berharap ini ada informasi baru lagi bahwa Malaysia akan membuka bordernya per 1 Maret katanya. Nah, ini yang harus juga pemerintah provinsi maupun pemerintah nasional melihat ini karena kita punya akses ya, Batam dan Tanjung Pinang ini punya akses ke Johor. Betul. Nah, saya pikir ini menjadi salah satu potensi yang bisa kita garap. Artinya tempat-tempat yang sudah dikhususkan untuk travel bubble seperti Bapak katakan tadi ada Nongsa, ada Lagoy seperti itu. Itu khususkan untuk PPLN dari Singapura. Artinya hanya khusus untuk Singapura yang bisa masuk ke dalam wilayah tersebut, Pak. Betul. Dan ketika misalnya dia datang ke Lagoy, itu apakah mereka juga bisa berwisata ke tempat-tempat yang ada khusus di Tanjung Pinang dan Bintan? Artinya keluar dari Lagoy? Setahu saya tidak. Jadi dia hanya dikhususkan di beberapa tempat yang memang sudah didesain untuk travel bubble. Mungkin ada beberapa resort A, B, C umpamanya. Jadi dia hanya bisa menerima tamu yang sumbernya dari yang ikut kesepakatan dari travel bubble itu. Nah, khusus juga domestik. Nah, sampai sekarang kita juga belum diinform mana yang kira-kira resort yang part A atau part B yang mana ikut masuk dalam term and condition travel bubble, mana yang kita bisa domestik. Nah, itu yang kita juga masih tunggu karena memang ini masih digodok di antara nasional Indonesia di pusat dengan pemerintah Singapuranya. Iya, betul sekali. Karena kita tahu juga Lagoy kan daerahnya luas nih Pak, luas wisatanya. Jadi mungkin ada penempatan-penempatan yang nanti akan diatur sesuai aturannya ya Pak. Jadi tidak disatukan antara wisatawan mancanegara dari daerah kita dan juga dari PPLN tadi. Baik. Terkait dengan travel bubble nih, mungkin Bapak ikut juga ke dalamnya merasakan. Apakah Bapak juga ada bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ketika wisatawan dari Singapura ataupun mungkin nantinya Malaysia sudah buka masuk juga ke daerah kita, apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, Pak? Saya menunda diri dulu untuk ikut dalam ini ya, karena apa? Nanti karena ada kebijakan-kebijakannya yang harus mengkarantina pekerjanya. Contohnya, kalau kita ikut berarti kita harus karantina 14 hari dulu sebelum bersentuhan dengan tamu-tamu yang dari Singapura. Nah, jadi ini agak masih ruwet ya. Jadi ada beberapa part yang harus kita laluin, kemudian screening, harus karantina dan lain sebagainya. Jadi ini agak dari sisi bisnis sulit lah bagi kita. Iya, karena ada peraturan-peraturan tertentu jadi ya, ada Pak? memang tahapan-tahapan yang harus kita ikutin. Nah, kalau untuk kasus Lagoy karena memang mereka ada mesnya sendiri ya. Jadi saya pikir itu memungkinkan dan peluang bagi kita untuk mendatangkan PAD sebenarnya kita respon positif ya. Ini bahwa travel bubble harus segeralah kita akselerasi ya. Nah, namun sisi lain kita yang di luar ini harus juga memikirkan apa yang kita bisa lakukan. Nah, mungkin dengan menggeser potensi pasar domestik ini, inilah yang harusnya kita perkuat. Mungkin dengan berbagai dukungan-dukungan pemerintah. Apakah itu nanti fasilitas transportasi, moda transformasinya dimudahkan dari Batam ke Lagoy, ke Tanjung Uban, atau yang dari Telaga Punggur ke Tanjung Pinang. Nah, ini yang juga perlu harus didudukkan.
bagaimana ada upaya penanganan protokol kesehatan di pelabuhan, di ferry dan juga mungkin di destinasi. Nah itu yang ini kita kan cepat kali berubah ini kebijakannya itu ya. Jadi si destinasi, si masyarakat yang ada di objek-objek wisata juga harus dipahamkan cara menyambut tamunya kayak apa dan lain sebagainya begitu. Oke, untuk tempat-tempat nih Pak, untuk masuknya para pelaku perjalanan luar negeri ini, pintu masuknya ini di mana saja Pak? Apakah melalui Batam atau bisa mereka dari Singapura langsung terjun ke Tanjung Pinang? Kalau kita bicara travel bubble sudah jelas, clear ya, baru Lagoy dan Nongsa. Berarti langsung ke daerah tersebut? Itu saja. Nah, di sisi lain saya baru dapat informasi bahwa akan memungkinkan Bandara Tanjung Pinang sebagai pintu masuk. Tapi ini kan belum disosialisasi ke kita. Betul. Saya sih melihatnya hold dulu lah yang orang asing ini karena memang ada muncul kasus-kasus baru ini yang sumbernya dari daerah luar. Betul sekali Pak. Nah ini yang mungkin yang bisa kita lakukan sekarang adalah misalnya usaha mikro lah, ya artinya bisnis-bisnis kecil lah begitu. Betul, ya dari berdampak juga Batam kita geser ke sini dengan jumlah orang yang ya mungkin 500 orang per hari gitu ya, dan biasanya weekend sekarang dari Batam masuk ke Uban, kemudian ke Tugu Pasir, Gurun Pasir itu ya Pak? Pasir, kemudian masuk ke Lagoy atau dia pergi ke Trans Studio dan Patung Seribu. Oke, itu perjalanan yang dilakukan dengan beberapa tempat tersebut, artinya agensi dari Bapak Asita itu ikut andil beberapa teman kita, ya beberapa teman kita ada yang non anggota Asita juga ya. Jadi memang ada yang si tamunya urus sendiri. Nah, jadi sebenarnya tantangan kita ke depan ini dengan adanya digitalisasi, memang peran-peran travel agent juga sudah makin ruangnya sempit nih. Sehingga si tamu dengan jumlah-jumlah tertentu dia bisa organize sendiri dengan pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, pesan bus sendiri gitu ya. Nah, jadi memang travel agent juga pada posisi-posisi yang sudah kritikal juga ini. Karena pada masa orang semua sudah pandai urus sendiri. Sekali, Pak. Jadi bisa pesan hotel, bisa pesan makan, bisa pesan, semua bisa dipesan melalui HP sekarang. Iya, artinya di sini Asita harus lebih gesit untuk mempromosikan agensinya. Paling kita dalam skup corporate atau perusahaan-perusahaan besar yang untuk gunakan MICE itu, jadi dia butuhkan jasa IO atau travel agent lah. Jadi itu yang mungkin masih memiliki potensi bagi kita gitu ya. Oke, ini untuk penerapan ini kan ada artinya penerapan protokol kesehatan, beberapa aturan tertentu yang diterapkan. Bukan hanya untuk pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke kita, tetapi seperti para karyawan wisatawannya dan juga seperti mungkin dari Asitanya sendiri juga menerapkan protokol kesehatan ya Pak? Sudah ada, karena memang Kementerian Pariwisata kan lakukan CHSE itu, jadi ada pelatihan bagi pengelola turnya, bagi orang hotel, bagi rumah makan, jadi ada sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata itu yang berkaitan dengan sanitasi, kesehatan dan higienis. Oke, saat ini sedang berlangsung atau sudah selesai? Sudah. Karena dulu kan kita barang ini udah hampir 2 tahun ya. Jadi tinggal memang pintu masuknya belum terbuka saja. Jadi kesiapan kita saya yakin teman-teman di travel agent karena ini adalah bisnisnya ya pasti dia akan jaga gitu ya. Sehingga penerapan ini memang sudah dipahamkan bahwa setiap guide, setiap supir mau cuci tangan, hand sanitizer-nya dan lain sebagainya sudah di-brief, sudah dipahamkan. Oke. Ini kita berbicara secara detail lagi nih Pak ya, mungkin yang Bapak ketahui terkait ketika sudah dibuka pintu tersebut, artinya masuk para PPLN ke dalam wisatawan kita, ke dalam wisata kita, itu penerapan protokolnya seperti apa? Apakah seperti pada umumnya mungkin kita berangkat melalui bandar udara atau seperti apa nih Pak untuk penerapannya? Kalau yang asing kan belum. Yang asing kan kita belum terima ini. Iya, sejauh ini apakah sudah ada perbincangan, maksudnya apa saja yang akan diterapkan gitu Pak? Oh iya, sudah pasti. Jadi bagi mereka itu kan ada yang ikut pelatihan CHSE itu sudah tahu persis dia bagaimana penanganan tamu sebelum masuk bus harus di handspray, kemudian busnya harus selalu sanitasi, disinfektan gitu ya. Kemudian jumlah size dalam grup itu juga sudah dibatasin. Biasanya busnya 30, harus sekarang 15 gitu ya. Kemudian nanti kita selalu mengadvise tamu untuk menggunakan masker dan lain sebagainya. Protokol ini sudah di-train lah ya. Namun karena kondisi yang asing ini masih belum bisa kita terima secara langsung,
Ya, artinya masih melakukan hal ini untuk yang tamu domestik atau tamu dalam negeri begitu. Oke, artinya ini belum dibuka pintunya ya Pak untuk masuk para... Sejauh ini saya belum melihat. Oke, sejauh ini belum Bapak lihat ya. Oke, tapi nanti kalau misalnya sudah mulai nih Pak, artinya itu ketika terjadi lonjakan para wisatawan dari luar negeri yang berwisata ke daerah kita, itu apakah akan ada pembatasan dari... Saya pikir tidak, karena dia kan selalunya harus booking dulu. Oke. Jadi travel bubble itu dilakukan penerapan pemesanan dulu di mana destinasi yang dia pilih. Itu sudah terspesifik. Jadi dia kan akan gunakan yang peduli lindungi dan juga ada blue apa itu namanya istilahnya dari Singapura sehingga dia bisa deteksi pergerakan orang itu. Jadi orang itu check in di sini, kemudian check out di sini gitu. Jadi sebenarnya dengan menggunakan peduli lindungin itu sebenarnya kita bisa tracing si wisatawan kemana saja. Tapi ya kan sudah didesain di tempat kawasan-kawasan tertentu, sehingga dia tidak bercampur dengan publik. Ya, jadi dia hanya orang Singapura dalam satu hotel, ada aktivitas yang bisa dilakukan mereka di dalam kawasan itu. Oke, artinya para pelaku perjalanan ini juga bisa memilih agensi mana yang akan dia pilih? Sepertinya tidak. Jadi dia kalau untuk yang travel bubble, dia spesifik untuk resort yang sudah dia pilih dengan booking lebih awal. Begitu yang saya pahamkan. Oh, jadi ketika makanya ruang travel agent kita sempit. Ya, jadi kalau untuk yang travel bubble ya saya bicara. Tapi kalau kedepannya ini bulan Maret ini Malaysia membuka diri, saya coba tadi koresponden dengan teman saya di Malaysia. Mudah-mudahan ini bisa jadi B2B. Jadi saya dengan travel agent teman saya itu bisa buat paket, dia jual, dia kirim orang, kita yang urus di sini gitu. Oke, artinya langsung dari situ ya Pak? Betul, tapi yang sekarang kan belum. Jadi kawasan tertentu dalam kawasan Bintang Resort dan Nongsa dengan pilihan-pilihan tertentu. Begitu. Oke, jadi ini tergantung dari sistem tadi, maksudnya ketika para pelaku perjalanan mungkin dari Singapura menggunakan sistem langsung pemesanan, artinya Asita tidak bisa ikut andil untuk membantu. Belum dapat ruang bisnis lah, kita mesti create sendiri lah. Artinya ini yang menjadi kendala besar ya Pak? Iya. Oke, sejauh ini untuk kelompok dari Asita sendiri apa yang sudah dilakukan nih Pak? Ya kita masih mengharapkan tamu-tamu domestik, jadi ada teman-teman kita yang bikin event-event tertentu, dari Batam namanya Bintan Treasure Hunt gitu ya. Jadi kita jalan kayak rally wisata gitu, orang-orang Batam dibawa sini, nanti di spot-spot tertentu kita berhenti gitu. Kemudian ada fun bike, sepeda gitu ya. Jadi hanya mengolah potensi-potensi lokal dulu. Oke, ya, sembari menunggu. Ya, sambil menunggu ini lancar. Jadi teman-teman Asita bikin acara event-event lokal lah yang mengharapkan orang Batam, kemudian orang Batam main ke Tanjung Pinang atau ke Bintan begitu. Ini yang selalu kita create. Ke depan mungkin kita bisa bikin golf turnamen di Lagoy, tapi pasarnya orang Batam sama mungkin orang Jakarta. Mudah-mudahan yang uminya korn ini jangan makin banyak lah. Betul. Datang lagi ya COVID yang uminya kata. Oke, sampai di sini aja Pak ya, sudah jangan masuk lagi ya, jangan bertambah. Artinya di sini juga akan berdampak kepada agensi tur perjalanan. Saat ini Pak yang sudah berjalan apa saja nih Pak yang dipandu oleh Asita? Apakah ada yang sedang berjalan mungkin wisatanya? Di Batam ya, di Batam. Oke, di Batam. Di Batam sepeda. Ada kegiatan sepeda di Batam karena Batam sekarang kan jalannya udah bagus ya. Kemudian bisa ada tempat khusus yang boleh bersepeda gitu ya. Jadi ini Batam kayaknya ramah sepeda lah. Jadi di Asita akan bikin event untuk sepedaan. Nah, kita dengan Kadin juga kemarin sudah diskusi untuk ini Explore Bintan ini. Jadi tamu-tamu dari Batam kita coba bikin tem tertentu lah, apakah nanti festival kuliner dan lain sebagainya. Kita juga nunggu support dari pemerintah lah pastinya. Kalau kita sendiri yang jalan juga berat. Betul sekali, karena juga butuh dukungan juga ya Pak dari beberapa pihak, khususnya dari pemerintah terkait, karena ini juga merupakan agensi dari Biro Perjalanan seperti itu ya Pak. Oke, untuk Bapak sendiri kan ini memegang daerah Tanjung Pinang Bintan, betul Pak? Betul. Oke, artinya juga ada Asita Batam dan lain daerahnya. Betul. Apakah ini kalian bekerja sama atau seperti apa nih Pak? Ya, jadi memang selalu kita ini masih wait and see sifatnya ya. Jadi wait and see itu karena kondisi-kondisi pandemi ini kita agak cepat berubah ya. Jadi PPKM 1, level 2, level 3, kemudian kita bikin paket tuh nggak bisa hari ini buat, hari ini ada tamunya. Betul. Nah, jadi ini yang kadang-kadang menjadi penghambat bagi kita untuk meng-create katakanlah paket 3 hari 2 malam begitu ya.
Suddenly nanti tiba-tiba ada kebijakan baru, terbang harus PCR, terbang harus begini begitu ya. Jadi memang ada handicap lah, ada apa namanya, ada kendala bagi kita untuk mengembangkan paket-paket yang kita miliki gitu. Nah, namun kita tidak patah semangat lah ya, artinya kita coba dulu yang ada di dalam satu wilayah provinsi ini, sehingga kebijakannya kan lebih internal gitu ya. Jadi kalau untuk antar provinsi mungkin pengaruhnya juga besar ya. Nah, keterlibatan pihak luar juga besar gitu ya. Tapi kalau di dalam ini atas kebijakan gubernur saja mungkin bisa bagaimana memobilisasi orang Batam ke Bintan, orang Batam ke Tanjung Pinang, kemudian di Tanjung Pinang disupport mungkin event-event tertentu gitu ya. Sambil tetap menjaga protokol ini sudah menjadi, karena kita pada prinsipnya ini harus hidup berdampingan dengan pandemi ini begitu. Jadi mau tidak mau ya ekonomi juga harus digerakkan. Betul. Sisi kesehatan dijaga, sisi ekonomi juga harus kita gerakkan. Jadi itulah yang kita harapkan, kita terus bekerja lah bagaimana cara supaya orang mau bergerak lah dulu. Kalau ada orang bergerak pasti ada potensi bisnis bagi kita. Betul sekali. Karena di sini juga banyak yang harus diperhatikan ya Pak. Jadi harus seimbang antara kita menjaga kesehatan, artinya kita tetap harus terus berdampingan dengan masker, tapi tidak meninggalkan. Ya? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Pak. Sekarang udah masuk. Saldonya udah nggak ada lagi nih. Jadi harus cari duit juga. Dan akhirnya masuklah varian-varian baru ya Pak. Iya itu. Oke, jadi kita harus berpandai-pandai di sini. Intinya tetap menerapkan protokol kesehatan, itu yang terpenting. Di sini juga bagaimana pemerintah sudah berusaha ya Pak untuk tetap memajukan sektor pariwisata, tetapi dengan kondisi masuknya varian-varian baru Omikron seperti itu. Nah pemirsa, kita akan membahas lagi terkait bagaimana penerapan travel bubble khususnya di Kepulauan Riau. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Kami dalam Dialog Kepri Gemilang, dan tentunya kita masih membahas seputar bagaimana peluang dan juga tantangan dari penerapan travel bubble ini khususnya di Kepulauan Riau. Tentunya bersama Asita, masih dengan Bapak Safril terkait dengan bagaimana dampaknya mungkin bagi agensi perjalanan Bapak dan juga dampak dari ekonomi-ekonomi yang ada di daerah sekitarnya, karena memang ini daerahnya kan khusus ya Pak, seperti Lagoy tadi kata Bapak dan juga Nongsa, tapi tidak menutup kemungkinan ketika mereka masuk, artinya mereka juga bisa merasakan wisata-wisata ataupun tempat-tempat wisata lain, seperti mungkin mereka jalan ke Gurun Pasir, mungkin jalan lagi ke daerah Tanjung Pinang, bisa seperti itu ya Pak? Iya. Ya makanya saya coba menggiring bahwa travel bubble ini it's a limited edition lah ya, limited edition. Betul. Dibahas karena juga keterlibatan kami juga masih ruangnya sempit begitu. Nah saya malah mengajak orang-orang yang berkepentingan, apakah itu di pemerintah daerah, saya melihatnya potensinya bahwa Batam, Bintan, Tanjung Pinang ini dikoordinasikan bersama. Bahwa kami melihat animo orang Batam itu besar untuk bertraveling, tapi betul, karena was-was ragu dengan berbagai kebijakan, ketentuan, syarat perjalanan, itu yang menjadi keraguan-raguan orang untuk traveling. Tapi keinginan orang traveling itu sebenarnya sudah besar animonya gitu ya. Sampai teman-teman kita yang main untuk yang paket day trip saja, yang dari Batam ke Bintan, Tanjung Pinang, ini responnya juga luar biasa, khusus-khusus di weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu begitu ya. Nah, potensi besar juga bahwa memang Lagoy itu terbantu dengan pasar domestik. Betul. Di saat kondisi pandemi yang mana orang asing belum dapat, itu yang ngobatin penyakit yang krisis ekonominya itu ya orang-orang domestik. Ya. Nah artinya bahwa potensi domestik kita ini memang perlu diperhatikan. Artinya bagaimana tata kelolanya. Nah ini yang saya berharap ada leading sektornya, siapa gini, Kepala Dinas Pariwisata lah menjadi dirijen dalam instrumen ini. Jadi kan ini kalau pariwisata ini kayak musik yang harmoni deh gitu. Jadi ada banyak alat musik yang harus dimainkan secara orkestra. Jadi kedengarannya asik dan indah begitu. Nah, sama juga dengan pariwisata. Jadi ada pedagang asongan, ada bus, ada guide, ada restoran, ada hotel, ada pondok wisata dan lain sebagainya. Ini kan banyak nih. Nah, dirijennya siapa nih supaya dia menjadi sebuah instrumen musik atau ya sebuah produk musik kolaborasi yang pas ya Pak tentunya. Baik gitu. Jadi sehingga
tamu atau wisatawan merasakan kenyamanan datang ke sini, baik mulai dari bandara, masuk pelabuhan, naik ke bus, guide-nya paten, jelaskan informasi yang bagus, sampai di destinasi tak banyak sampah berserakan, tempat foto yang bagus, kemudian makanan lokal yang bisa jadi postingan begitu ya. Sampai di hotelnya nyaman dengan harga yang variasi begitu ya. Oke, artinya di sini banyak sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk terkait menerima para wisatawan tersebut. Apalagi ini bukan wisatawan lokal kita yang mungkin sudah tahu tempat tersebut, tapi ini mungkin bisa jadi wisatawan yang memang belum pernah ke daerah tersebut, baru pertama kali ke daerah tersebut, artinya harus merasakan kenyamanan tersebut ya, Pak. Saya pikir orang Pekanbaru boleh kita ajak ke sini, dia tak punya laut sebenarnya. Iya, betul sekali. Lah sini penerbangan agak-agak murah kasih kan gitu kan. Nah, sampai di sini kasih sasam pedas, kasih gonggong. Nah, gitu kan. Iya, jadi banyak. Senang dia. Iya, betul sekali. Ini terkait pelayanan nih, Pak. Kita berbicara terkait pelayanan. Ketika nanti sudah dibuka, para pelaku perjalanan dari luar negeri tersebut memakai agensi Bapak, itu pelayanan seperti apa yang akan diberikan, Pak? Kita nih demand and supply aja konsepnya. Tamu Anda mau apa kita layanin gitu. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk lah, bahwa memang dalam perjalanan itu ya pastinya dia tak mau ruwet-ruwet, dia pesan bus, pesan guide, pesan hotel, itu satu paket. Nah, tantangannya sekarang juga luar biasa. Jadi di saat era teknologi saat ini, siapapun bisa mengakses informasi. Betul. Ya, dia tinggal tanya mana makan paling enak, tinggal dia sebut aja, muncul Langsung. Lala tak perlu guide lagi kan. Nah, tapi artinya masih banyak juga yang mungkin ada perusahaan besar yang dia nggak mau ruwet, dia suruh travel agent untuk kelola. Mulai perjalanan dia berangkat sampai nanti kembali lagi dia, sampai oleh-olehnya pun dia suruh urus gitu ya. Nah, ini yang mungkin yang bisa kita kelola bagi travel agent sambil kita memang menguatkan lagi keunggulan yang destinasi baru yang kita explore. Kita advice tamunya, Bapak datangnya ke sini lebih cocoknya ini begitu. Karena kita paham betul keinginan tamu itu, makalah mungkin jasa kita dipakai begitu ya. Tantangannya makin luas, tantangan kita makin besar sekarang nih, khusus yang travel agent. Ini sama ibaratnya nanti seperti wartel zaman dulu. Nah, wartel warung telekomunikasi lah tak ada lagi kan. Betul. Ya, tak tahulah nanti nih nasib travel agent ini apakah sama seperti wartel itu, sama juga media cetak. Sekarang lah tak ada lagi media cetak. Orang tak beli berita, sekarang datang datang kan. Nah, kalau menyajikan berita nggak harus suruh orang beli lagi. Dulu kan kita beli koran kan. Betul. Nah, sekarang datang tiba-tiba. Udah digitalisasi semua bisa kita dapatkan. Jadi ini tantangan ke depan lah, saya pikir travel agent pun harus mensiasati situasi ini. Nah, ditambah pandemi lagi, tambah situasi begini, ada dua serangan bagi kami nih travel agent. Satu era teknologi, satu lagi ya pandemi ini. Ya, makanya saya pelan-pelan coba cari ya produk kuliner gitu ya, usaha-usaha. Dulu saya punya oleh-oleh, tapi karena pandemi ini harus tutup. Oke, artinya bisa dibuka lagi dong Pak ketika misalnya masuk saya sendiri juga nggak bisa memprediksi ini kapan, karena nggak bisa unpredictable gitu. Iya betul. Ada pasti satu, pasti dua datang pula, si Uminya pula datangnya, gitulah. Jadi inilah kondisi-kondisi yang saya pikir yang memang harus dihadapi. Tantangannya juga berat. Nah, artinya kita bicara kepada realistis lah. Kondisi saat ini ya kita pakai mana yang bisa lah dulu gitu. Pekan pasar domestik ini juga kita garap dulu sambil menunggu nanti ini lancar. Tapi memang kebutuhan pariwisata ini masih besar. Betul, masih akan terus berlanjut meskipun bagaimanapun kondisinya, dan juga memang sangat dibutuhkan. Apalagi kita tahu bahwa Kepulauan Riau itu banyak sekali tempat-tempat wisata. Kita belum mengeksplor lagi, 96% kita ini lautan. Betul sekali Pak. Ya, konten-konten baru. Saya baru balik dari Dabok kemarin jalan-jalan, banyak masih ada air panas di sana. Ya, itu Roro yang kita miliki yang ada ini kita jadikan mini cruise gitu. Aduh, ya, luar biasa kemarin saya naik Roro, sengaja pilih naik Roro itu ke Dabok, dia perjalanan 12 jam. Bisa. Itu kalau dikelola, di dalamnya ada karaoke, enjoy, pada saat belayar mungkin ada dinner di dalam itu, wah keren itu ASDP. Waduh, artinya di sini sudah banyak sekali inspirasi-inspirasi Bapak. Saya sengaja memposting tuh, walaupun dalam situasi capture-nya itu yang berbeda gitu ya. Saya melihatnya bahwa kapal Roro itu kan besar ya, jadi di dalam bisa bikin paket, jadi paket makan malam di situ dihidang, kemudian sambil belayar itu ada musik-musik Melayu akustik begitu kan, sehingga
perjalanan 12 jam tuh nggak terasa. Betul sekali. Apakah itu juga termasuk rencana dari agensi Bapak? Kalau kita itu tadi demand and supply ya. Saya pikir ide itu muncul menciptakan sebuah produk. Saya pikir saya sih melihatnya ini punya potensi. Jadi Roro yang pernah saya tumpangin itu 12 jam, itu saya pikir mungkin ada yang lebih besar lagi gitu ya, dengan meja-meja khusus family di situ, kemudian ada pakai grill gitu ya, asik itu. Iya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tidak membuat perjalanan itu bosan ya, Pak. Betul. Apalagi daerah kita ini, Kepulauan Riau ini terdiri dari pulau-pulau yang dimana itu bisa ditempuh dalam waktu berjam-jam. Betul. Seperti ke Anambas umpamanya, ke Tambelan, begitu ke Natuna, itu ada perjalanan cruise, katakanlah 16 jam, tapi isi 16 jam itu apa gitu ya? Sampai di sana langsung snorkeling aja. Nah, kan keren dia. Nah, jadi saya pernah ikut yang Star Cruise itu. Dia berangkat dari dari Sentosa itu, dari Harbourfront. Berangkat satu malam, besok paginya dia anchor di satu titik, kemudian disuruh paket snorkeling, paket diving, island hopping dan lain sebagainya. Saya pikir Roro ini menjadi potensi karena kita ini kan kepulauan nih, berangkat dari Pulau Dompak nih, kemudian belayar kemana gitu, ke Jemaja atau kemana, sampai di sana udah aja kita ada pompong kecil-kecil, itu di split untuk ke spot-spot untuk snorkeling atau mancing atau barbecue untuk ayam-ayam ikan-ikan yang bakar-bakar ya, Pak. Iya, betul. Itu kan keren itu. Jadi banyak cara sebenarnya ya, Pak. Saya pikir kami juga saya harus berpikir out of the box. Betul. Yang orang tak buat dan kita buat. Kita buat. Nah, itu Bapak kan banyak sekali nih inspirasi yang ada yang mungkin di kepala Bapak yang mungkin ingin dilakukan seperti itu. Artinya di sini kan banyak kendala yang tadi kita bicarakan menghadapi situasi-situasi dan ini berdampak kepada agensi perjalanan Bapak seperti itu. Nah, sejauh ini apakah terus dilakukan pembaharuan untuk agensi Bapak sendiri dari Asita? Apakah terus dilakukan seperti mungkin rapat kecil ataupun mungkin pelatihan kecil seperti itu? Bagaimana Pak untuk Asita sendiri? Ya itu pasti otomatis lah. Jadi karena ini kan namanya cari nafkah nih. Orang travel agent tuh cari duitnya harus bersiasatin ya. Betul. Kayak ibarat air itu dia mengalir kemana lubang dia mengalir ke situ kan. Iya. Nah, saya pikir tapi memang kita punya keterbatasan. Ya, kita punya akses keterbatas, kemudian potensi pasarnya menyempit dan lain sebagainya. Kita masih menunggu wait and see untuk meyakinkan tamu tuh mestinya banyak orang yang meyakinkan bahwa datang ke Kepri ini bisa aman, nyaman, tak terjangkit begitulah. Nah, ini kan punya peran banyak orang, nggak bisa kita saja nih orang-orang pariwisata. Nah, mungkin teman-teman media juga harus memberitakan sesuatu yang tidak menakut-nakutkan lah begitu ya. Betul. Walaupun kita bukan tak waspada, kita tetap waspada. Tapi berita yang tersiar nih mengakibatkan mengundurkan diri orang nak datang ke sini. Tapi itulah hal yang mungkin kalau Pak Menteri zaman dulu dia bilang pentahelix itu di dalam tuh ada media. Nah, media yang apakah yang berbayar sepertinya atau media sosial, satu yang posting cerita di share dah taknya ada kasus meningkat di sini ini ya, nggak datang lagi orang kan. Ya, artinya di sini kan media tetap memberikan informasi dan juga tetap selalu mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tentu itu kesadaran dari diri kita masing-masing. Ya, saya juga berharap nanti di BRI ada satu slot kita explore ini Kepulauan Riau, pergi kita ke Dabuk, pergi kita ke Natuna, saya bisa jadi guide. Wah, gitu. Luar biasa ya Pak. Paling tidak kan harus tersampaikan secara nasional. Ini kan nasional ya, dan kita punya kebutuhan pasar dari Jawa, dari Sumatera, dari Surabaya begitu ya. Jadi saya pikir media nasional ini juga sangat berperan. Ya, kita explore kuliner, heritage, kemudian mungkin bawah laut, tengah laut, ya macam-macam laut ya kan. Di atas laut. Ada seafood ya kan, ada makanan laut. Oke, luar biasa. 96% kita ini kan bahari, tapi kita belum banyak mengeksplor kawasan-kawasan bahari. Natuna, Anambas, Lingga tuh lebih keren lagi. Lebih luar biasa lagi Pak ya. Banyak yang bisa dieksplor tentunya di daerah kita, Kepulauan Riau khususnya. Jadi nggak usah sempit lah kita membahas bubble yang sempit nih, kita cerita yang agak lebih luas. Kita kembali nih ke travel bubble tadi nih Pak. Kita tahu bahwa berbicara tentang konsep travel bubble yang akan diterapkan, tentu ini juga merupakan salah satu meskipun mungkin kecil
juga peluang bagi agensi Bapak khususnya Asita di sini Pak, dimana kita tahu bahwa ini untuk membangun citra pariwisata Indonesia, mungkin itu yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di Kepulauan Riau. Nah, bagaimana Asita sendiri memandang peluang dari travel bubble ini Pak? Kecil, makanya saya ngajak adik tadi ke Natuna, ke Anambas, ke Lingga. Ruang itulah sempit, saya ajak ke ruang 96% bahari kita. Jika potensi-potensi ini sebenarnya bisa digarap. Jadi kami mungkin harus ada dukungan kebijakan. Apa sih kebijakan mempermudah orang dari Jakarta itu bisa sampai ke Natuna, bisa sampai ke Anambas, bisa sampai ke Lingga. Nah, ini potensi sebenarnya memberikan ruang bagi kita travel agent untuk bekerja. Tapi kalau udah ke Lagoy, ke kawasan-kawasan yang sudah banyak datanya ada di handphone itu, yang dia tinggal sebut aja di mana makan di Lagoy, lah muncul semua itu. Nah, benda-benda baru inilah yang mungkin potensi travel agent akan dapat garap. Di luar dari itu agak ruang kita makin sempit. Karena orang sudah nggak perlu lagi jasa travel agent, sehingga ini bisa berjalan. Artinya untuk para wisatawan baik itu lokal, mancanegara maupun wisatawan luar negeri yang ingin memakai agensi Bapak itu apakah harus langsung menghubungi dari Asitanya atau ada mungkin sistem yang menghubungkan langsung? Tidak, ini harus ke perusahaan masing-masing. Asita itu hanya sebuah asosiasi bagaimana menampung persoalan-persoalan yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asita itu. Nah, kalau sisi lain dia punya perusahaan sendiri, dia carilah mitra kerjanya apakah di luar negeri atau di daerah-daerah di dalam negeri. Ya, dia tetap kerjasama dengan travel agent, namanya B2B lah, agent to agent ya. Nah, jadi atau nanti agent yang satu dapat tamu, kemudian dia minta mitra lokal di sini. Ya paling begitu. Saya pun sebaliknya, kalau saya mau bawa tamu ke Jakarta, ke Surabaya, itu saya kontak sana. Atau ke Singapura, ke Malaysia, saya kontak di sana agentnya begitu. Jadi selalunya pasti B2B gitu, agent to agent. Nah, makanya saya sebenarnya ingin mengajak ceritanya travel bubble ini kecil bener nih, lah meletus pula. Nah, gitu kan. Jadi ruangnya sangat-sangat sempit sekali sehingga ada potensi besar yang sebenarnya memberikan ruang bagi orang dapat banyak, itu adalah pasar domestik sebenarnya. Ini yang saya berharap bisa dijalankan juga. Ini silakan berjalan. Travel bubble ini silakan kita dukung ya. Tapi sisi lain ada orang yang tak menerima manfaat dari itu harus juga di feeding gitu, dikasih apa namanya laluan begitu. Nah, itu dengan kondisi pasar domestik sekarang ini bagaimana Bapak rasakan, apakah masih bisa? Sangat bisa, sangat bisa. Tinggal apakah nanti pemerintah mendeklar bahwa kita ini masuk dalam tahap endemi. Bahwa kita udah berdampingan dengan pandemi ini, begitulah. Tetap kita pakai masker, ke wisata semprot lah sebenarnya, kemudian jaga jarak, dalam bus itu dibatasi dan lain sebagainya. Ya tetap kita berlakukan. Kita kan sudah sempat mengalami fase kenyamanan ya, sehingga muncul lagi Omicron ini ya kan. Nah itu saya pikir, dan ternyata sekarang masih ada teman-teman wisata dari Batam, dari Jakarta, dari Medan, dari Surabaya, ada yang sampai sini. Ya, artinya itu tidak berhenti Pak ya, tapi bagaimana cara mengendalikannya itu tadi seperti itu. Nah pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Bapak Safril terkait dengan bagaimana kendala dan juga upaya terkait dengan menghadapi travel bubble di sini khususnya untuk wisata agensi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Kepri Gemilang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Kepri Gemilang, dan tentunya tadi kita masih berbincang dengan Bapak Safril terkait dengan bagaimana peluang dan juga tantangan dari penerapan travel bubble ini, di mana ini juga akan berdampak kepada agensi perjalanan dan juga para pelaku usaha yang ditempatkan di daerah travel bubble tersebut. Ini Pak, berbicara tentang travel bubble ya, kita tahu bahwa travel bubble ini penerapannya dilakukan pada saat masuknya Omicron sudah ke Indonesia seperti itu. Bagaimana Bapak memandang ini tersebut? Karena kita tahu kan bahwa Bapak ini selaku agensi perjalanan wisata, takutnya ini berdampak kepada wisatawan yang ingin berwisata setelah misalnya masuknya varian Omicron ini. Kita tidak tahu seperti apa kondisi kedepannya ini Pak. Ya tetaplah kita berjuang macam mana menyiasati ini, kan namanya wabah ya datang, kita juga nggak tahu. Dan saya pikir ada bagian-bagian yang punya peran di situ ya. Mungkin di gugus tugas yang dulu istilahnya, nggak tahu ini gugus tugas masih ada nggak ya. Jadi
Ya saya pikir itu part of job-nya mereka lah, mengelola bagaimana wabah ini tidak spread ya. Jadi sisi lain saya bicaranya untuk pergerakan ekonomi mungkin, karena memang ruang kita itu adalah bagaimana menggerak-gerakkan ekonomi, karena kami juga berharap bahwa memang situasi kembali normal begitu ya, sehingga kita bisa bekerja. Asita ini udah berjalan berapa tahun Pak? Ya, udah bertahun-tahun lah. Kita ulang tahun yang ke-47 lah. Oh, ya, udah jadi 40 Asita nomornya. ini organisasi nasional se-Indonesia. Jadi semua tingkat provinsi ada, tingkat kabupaten kota ada. Jadi seluruh Indonesia sudah ada. Jadi dia hanya bagaimana menghimpun perusahaan-perusahaan perjalanan wisata apabila ada masalah dengan legalitas, ada masalah dengan regulasi ya. Jadi itu sebagai tempat kita berhimpun menyampaikan kebijakan-kebijakan untuk mendukung perusahaan-perusahaan piro perjalanan wisata. Itu peran Asitanya di situ. Artinya kendala-kendala yang dihadapi oleh para wisatawan juga akan dibantu oleh Asita seperti itu. Ya, pasti, karena saya bilang tadi bahwa memang mengelola pariwisata ini seperti sebuah instrumen musik yang beraneka ragam yang dijadikan satu menjadi sebuah harmoni, keindahan gitu ya, mendengar, ditatap, dipandang gitu ya. Dan satu lagi ya saya diajarkan oleh senior saya bahwa pariwisata ini adalah investasi pengalaman. Ya, di mana orang ingin berbayar mahal untuk sebuah investasi pengalaman, memori gitu ya. Iya. Nah, tambah lagi sekarang perlu ada tempat spot foto. Karena pariwisata itu tidak harus identik dengan momen ya kan, untuk share. Nah, momentum ini sebenarnya harus dimanfaatkan oleh kita, bahwa kita harus punya destinasi yang foto Instagramable ya. Dan artinya di sini juga para anggota Bapak Asita juga harus bisa untuk segala hal seperti untuk pengambilan kamera dan segala macamnya. Ya harus otodidak lah ya, menyesuaikan situasi ya. Tapi kan perlu dipahamkan juga bahwa kita di tatanan penyelenggara turnya, bukan pemilik destinasi. Nah, di dalam situ ada pemilik destinasi, transportasi, hotel, tempat makan. Ini yang kita kolaborasikan menjadi kita penyelenggaranya. Kita kan tetap punya mitra-mitra lagi. Makan, minum, penginapan, oleh-oleh, bus, laut, darat, udara. Ini yang kita uruskan. Ya. Sehingga kadang-kadang tamu tak mau, tinggal berangkat dari rumah, saya balik lagi dengan nyaman pulang, HP memorinya penuh, kan gitu. Waduh, nah, itu yang kita harus ciptakan begitu. Oke, ini dari sekian banyak nih perbincangan kita tadi nih Pak, banyak sekali mungkin ada beberapa kendala yang juga mungkin Bapak rasakan, khususnya Bapak selaku agensi perjalanan seperti itu. Nah nih, bagaimana Bapak cara Bapak untuk menghadapi kendala-kendala agar masih tetap bisa maju khususnya di wisata ini Pak? Ya, saya ingin memulai dari momentum diskusi kita hari ini adalah saya ingin mengajak mungkin nanti di forum ini juga akan ditonton oleh para pengambil kebijakan ya. Hal pertama yang visible yang saya lihat adalah menggerakkan potensi pasar market domestik dulu dari Batam. Nah, kalau kita bicara ini yang perlu ditata adalah pelabuhan Roro di Tanjung Uban itu. Kenyamanannya, parkir busnya, ada terminal ruang tunggunya. Saya pernah mengeluhkan kondisi pelabuhan Roro yang di Tanjung Uban, bahwa itu perlu ada sebuah terminal di mana tempat kita para guide menerima tamu turun dari Roro, kemudian ada satu terminal yang compatible lah gitu ya, sehingga tamu-tamu yang datang itu bisa nyaman nunggu bus atau kita naik turun busnya di sana gitu. Nah, sisi lain kita harus perkuat lagi, kita perkaya lagi destinasi baru, karena mungkin ada sebagian orang Batam tidak mau datang dia karena sudah pernah datang ke sini. Kita pingin dia datang kedua kalinya, maunya ke Cita. Nah, sekarang ada Trans Studio. Ini mungkin yang menjadi sebuah destinasi daya tarik baru yang bisa kita tawarkan. Nah, di sisi lain kita juga ingin meyakinkan pasar Medan, Pekanbaru, Jakarta. Atau Surabaya yang mungkin bisa terbang lewat Batam. Nah, potensi inilah yang perlu kita lakukan. Bisa saja, mungkin ini usulan. Akankah kepala daerah di sini membuat kerjasama dengan daerah kantong-kantong wisata itu dengan bertukar titik baliho umpama ya, wali kota Tanjung Pinang kerjasama dengan wali kota Batam bertukaran titik baliho. Ayo ke Tanjung Pinang, taruh di Batam.
Nah, disitulah gambar-gambar yang menarik-narik lah, gambar penyengat, gambar Trans Studio, gambar kuliner, ya. Sebaliknya, mungkin orang Batam taruhlah foto Masjid Sultan, Masjid Tanja, ya kan? Nah, wisata shopping di Batam, taruh di Tanjung Pinang. Jadi ini menimbulkan orang nak berjalan. Iya. Ya, itu yang sama-sama membantu seperti itu ya, Pak. Ya, mungkin pemerintah mendorong untuk orang melakukan pergerakan lah. Ya, mungkin dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan itu wajib tentunya ya, Pak. Betul. Oke. Nah, untuk Asita sendiri nih, Pak, Bapak selaku ketuanya dari Asita, yaitu Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, apa harapan Bapak ke depannya, Pak? Harapannya ya pastinya pandemi ini bisa kita tangani bersama, kemudian kita bisa kembali mencari nafkah, wisatawan nyaman, kemudian destinasi baru muncul, cari uang gampang, gitu kan? Nah, ya wisatawan senang balik ke kampungnya bawa belanja oleh-oleh. Ya, harapan-harapan ini juga perlu kita tindak lanjutin lah ya. Saya dengan teman-teman selalu akan berupaya lah untuk memberikan yang terbaik kepada wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara. Kita berharap mungkin kita perlu tindak lanjutin dengan pertemuan-pertemuan bilateral negara, apakah nanti Indonesia dengan Malaysia bisa diskusi untuk segera mengimplementasikan pembukaan bordernya ini. Ya. Karena kita ketahui bahwa kita punya ferry yang ke tulang laut Johor dengan ke Tanjung Pinang dan Batam. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjutin secara formal sehingga kita bisa menarik pasar-pasar dari Johor lah mungkin. Betul, tentunya di sini Asita hadir juga untuk membantu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kecil, pedagang-pedagang kecil, dan juga para UMKM juga, karena kita tahu bahwa ketika wisatawan datang ke daerah kita tentu pasti tidak lepas namanya membawa oleh-oleh, dan juga mengabadikan momen yang nanti akan dikenalkan di daerahnya tersebut. Betul. Seperti itu ya, Pak. Betul. Nah, jadi tentu hal ini juga dilakukan ketika masyarakat juga sadar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena juga akan didukung oleh pemerintah tentunya. Betul. Yaitu di mana tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan intinya tidak abai terhadap protokol kesehatan. Seperti itu ya, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak sudah berbincang bersama kita di sore hari ini di studio Mini TVRI Kepri, membahas tentang terkait travel bubble, dan tentunya ini juga membuka cakrawala masyarakat bagaimana untuk tetap bisa merasakan wisata-wisata yang ada khususnya di Kepulauan Riau, karena kita tahu bahwa Kepulauan Riau banyak sekali tempat wisatanya, tetapi untuk itu juga bagaimana tetap mematuhi protokol kesehatan karena ini memang harus sama-sama berkesinambung ya, Pak. Jadi jangan sampai abai protokol, ketika abai protokol akhirnya dibatasi untuk berwisata kan jadi tidak enak juga ya, Pak. Betul. Harus di rumah saja seperti itu ya, apalagi kita tahu bahwa Omikron sudah masuk ke Indonesia, jadi harus perlu waspada tentunya. Nah, pemirsa, seperti TVRI yang selalu mengingatkan kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas tentunya, dan tentunya mendukung program vaksinasi. Jadi harus lengkap vaksinnya ya, Pak, karena wisata pun. Saya sudah 3. Bapak sudah 3, waduh, luar biasa ya, Pak. Saya masih proses untuk menuju ketiga, karena berwisata pun di daerah tempat seperti di Lagoy itu harus menunjukkan surat pernyataan sudah divaksin sebanyak 2 kali. Bisa jadi besok harus divaksin sebanyak 3 kali ya, Pak. Oke. Nah, pemirsa, itulah perbincangan kita pada sore hari ini terkait dengan peluang dan juga tantangan penerapan travel bubble. Dan Anda tentunya dapat menyaksikan siaran hari ini melalui channel YouTube kami di TVRI Kepri, di mana TVRI Kepri hadir sebagai media pemersatu bangsa. Saatnya saya Samarsita mewakili kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.